Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya menyampaikan pengobatan tibu nabawi, pengobatan cara Nabi. Dan dulu alhamdulillah sempat saya menjadi ketua Bekam Jawa Timur dan pernah praktek di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan kebetulan yang masukkan saya di Masjid Al-Akbar itu almarhum beliau, semoga diterima di surga, Bapak Profesor Robi. Beliau adalah bapak angkat saya dan saya masuk di Al-Akbar karena beliau. Dan alhamdulillah di sana setan lebih awal masuk ke dalam tubuhnya dan akhirnya menakut-nakuti dalam hidupnya. Ayo kamu mau mati, ayo kamu mati, mau ada musibah bencana. Itulah menjadi kegelisahan. Makanya kata Nabi, ada dua hal yang kamu lakukan dan kamu pikirkan dan kamu renungkan. Yang pertama itu pola pikir, yang kedua itu pola makan. Jadi kalau pola pikir kita itu sudah ada kegelisahan, ada ketakutan, ada was-was, kita alami pasti apa? Mohon maaf, mesti murus, sakit perut, ke belakang sering, habis itu energi nggak diimbangi. Harusnya makan telur atau minum madu. Kadang-kadang minuman pun kita sudah salah. Sendok yang untuk nyampur madu itu pakai sendok stainless, harusnya pakai sendok plastik atau sendok kayu. Untuk madu itu betul-betul sempurna. Baru kita minum, tidak perlu campur air hangat. Kalau campur air hangat, khasiat madunya lepas. Jadi pakai air biasa aja, karena madu sifatnya panas. Jadi kalau kita sering drop, badan dingin, lemas, tidak nyaman, itu minum madu. Madu itu tidak perlu dites dengan asli atau tidaknya. Kadang-kadang kita ini taruh kulkas beku, wah ini tidak asli. Tidak, madu itu kadang-kadang ada kadar air, jadi membuat beku madu itu. Tapi kalau mau tes yang paling mudah, seumpama ini lepek putih itu atau piring putih ya, besar gini, yang besar, terus taruh madunya 2 sendok, terus taruh air sedikit aja, yang penting madu itu tenggelam. Habis itu Bapak Ibu goyang, seret gini. Kalau dia digoyang sekali sudah bentuk rumah tawon, itu paling bagus. Tapi kalau berkali-kali baru bentuk rumah tawon, itu sudah bagus. Jadi kalau tidak nyambung-nyambung, tidak bentuk rumah tawon, itu berarti kandungan gulanya banyak. Berarti madunya sangat potensi diberi makan gula lebih. Tapi kalau sudah digoyang ini, itu insya Allah madunya bentuk rumah tawon. Dan siapa yang lukis di dalam air? Kalau tidak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu cara untuk melihat madu yang asli. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti minum yakinkan, karena itu antibiotik seluruh dunia yang terbaik itu madu. Makanya di surat Al-Baqarah. Di situ juga disebutkan ada warna-warna itu adalah obat bagi. Ada kan pengobatan, cara pengobatan dengan melihat warna saja, insya Allah Allah memberi kesembuhan. Makanya kalau ada orang dulu tamu, Ustaz saya ini jantung saya berdebar kayak ketakutan, dia bilang gitu. Akhirnya saya bekam takut drop, dan akhirnya saya bilang saya lihat semua warna hijau di HP-nya itu, langsung keringat dingin sampai keluar sampai deres airnya. Akhirnya tangannya yang tadi tidak bisa gerak, akhirnya jadi bergerak lagi normal. Terus dia sehat dan dia pamit pulang. Ya itulah pengobatan warna. Makanya di surat An-Nahl itu warna-warna itu adalah pengobatan bagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yang pertama tadi pola pikir yang kita harus jaga. Makanya kita itu barang siapa yang ingat kepada Allah, aku akan ingat padamu dimanapun kamu berada, yaitu zikirullah. Makanya kita itu harus banyak zikir. Tapi kalau kita itu zikirnya tidak tepat di dalam zikirnya, akhirnya lewat. Kayak istighfar saja pada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi apa kata Allah? Minta ampun yang mana? Nah, jadi disebutkan, ya Allah aku tadi kilaf dengan si fulan. Jadi
Jadi akal ini bekerja, ucapan ini seakan-akan kita di depan Allah. Istighfarnya baru dirasakan di dalam kolbu, karena Allah itu berpasmayanya di dalam kolbu, diwujudkan Allah namanya Baitullah, di langit namanya Arsy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita itu harus selalu mengenal Allah, harus dicari itu Allahnya, harus didekati itu Allahnya, bukan itu pahala. Apa yang mau didapatkan pahala? Kamu bersedekah karena aku, yang kasih rezeki aku kata Allah, yang menggerakkan kamu bisa bersedekah. Berarti apa? Surga itu hadiah. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, insya Allah kita pasti dikasih hadiah surga. Makanya kenali Allah itu agar semua aktivitas kita itu selalu dalam bimbingan Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pemberian Allah, dalam tuntunan Allah. Artinya kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita itu masih diuji susah, tapi susah itu satu kenikmatan agar kita semakin dekat. Biarpun kita diuji kekurangan dan kelemahan, tapi disitulah Allah itu menunjukkan bahwa aku itu maharajanya. Kamu seorang hamba, pasti ada kurang, ada ketidaknyamanannya. Jadi seperti itu. Baginya kita sesak karena udaranya padat dulu. Makanya kata Rasulullah, makanlah saat kamu lapar, berhentilah saat kamu belum kenyang. Jadi tidak sampai kenyang-kenyang sekali. Cuma kadang-kadang kita ini enak, habis itu enaknya itu dibuat tambah. Nah itu yang membuat kita itu menjadi sesak napas, jadi tidak nyaman, ngantuk, senang jadinya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau sudah pola makan dijaga, makan secukupnya. Cuma kadang-kala banyak orang-orang kita ini karena kita datang hajatan itu, banyak orang itu menyarankannya, jangan makan itu nanti kolesterol, jangan makan ini nanti asam urat, jangan. Itu sama dengan mendoakan. Jadi kalau makan itu jangan mendoakan yang jelek dulu. Makan itu jadikan ya Allah, makanan ini menjadi energi dalam tubuhku, menjadi kekuatan dalam tubuhku, menjadi kesehatan dalam tubuhku. Jadi makan itu seperti itu. Jadi akhirnya menjadi energi, menjadi power, menjadi kekuatan. Lah ini belum makan sudah didoakan, habis itu coba-coba ini cinta berat. Nah, kolesterol, hipertensinya tinggi, jantung. Jadi seperti itu. Kalau makan sudah bismillah saja, ya Allah semoga makanan rezeki yang dari kamu ini berkah untukku, menambah kesehatanku, menambah energiku, menambah kekuatan. Harusnya seperti itu. Akhirnya apa? Yang kita dapatkan selalu power, selalu bahagia. Ayatnya jelas dan surat Al-Baqarah. Fadiyai alaihi rabbikum. Hikmah mana yang kau dusta? Ada yang tidak hikmah dalam hidup? Tidak ada. Yang tidak hikmah itu pola pikir kita. Contoh Allah beri kita sakit, itulah cara kasih sayangnya Allah kepada kita. Insya Allah. Kalau kita tidak dikasih sakit, kita lupa. Iya, kita merasa bahwa kita kuat, kita hebat, kita pintar, kita cerdas. Padahal Allah kasih sakit itu ada 3 hal yang kita dapatkan dari Allah. Yang pertama, cara Allah membersihkan dosa lewat sakit. Kalau Bapak Ibu semua ini membersihkannya lewat ibadah, lewat berzikir. Kadang ada orang yang tidak pakai ibadah. Jadi Allah cara membersihkannya lewat sakit. Pada intinya kita ini tidak perlu melihat kejelekan orang. Kita tidak tahu akhir dalam kehidupan orang. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa enggak? Kalau tidak bisa, ya itu urusannya dia. Memang Allah sudah menciptakan kolbu ini tercipta dari tanah surga, yang satu dari tanah neraka. Jadi mau tidak mau pasti dia akan kembali sesuai dengan yang dibuat Allah, kolbunya dari mana.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham seperti ini, insya Allah kita akan selalu nikmat dalam hidup. Selalu bersyukur apapun yang diberi Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi kalau sudah pola makannya kita dijaga, insya Allah kita selalu sehat dan kita selalu dalam pimpinan Allah. Nah kalau kita tadi seperti was-was, kita bisa, kita tidak nyaman, tidak tenangnya hati, berarti kekurangan iman, kekurangan dapat silaturahmi, kekurangan beribadah ini kepada Allah, kekurangan kita belajar Quran, kekurangan kita berzikir kepada Allah. Karena utama itu kita harus berzikir kepada Allah. Kalau memang kita tidak ada waktu untuk kita baca Quran, memang baca Quran ini lebih utama. Karena kita baca Quran ini, jangan kita merasa kita bisa baca Quran, kita mau baca Quran, dan kita baca Quran ini karena Allah ingin bicara kepada kita, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, kita diberi kebiasaan, baru kita bisa baca Quran. Nah kalau sudah seperti itu, Quran itu akan menjadi energi dalam tubuh, menjadi kekuatan yang tidak makan. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran itu bukan kita merasa bisa, tapi Allah ingin ajak kita bicara. Karena Quran itu ucapan. Wal Quran Quran itu adalah hati dalam hidup. Kuciptakan langit bumi seisinya untuk Muhammad, tapi hati untukku. Kalau kita itu dipanggil Allah khalifah, memimpin semua alam semesta itu, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk tumbuhan, termasuk hewan. Karena kita ini dikhalifahkan Allah. Tinggal kita kekhalifahannya itulah mau diarahkan kemana. Jadi tadi kalau kita paham di kekhalifahan kita, akhirnya kita selalu sayang terhadap siapapun, selalu cinta kepada siapapun. Yang ketiga, jangan banyak pola supaya tenang. Kalau sudah banyak pola itu, ya kita dipaksakan, langsungnya yang diinginkan, akhirnya menjadi ketidaknyamanan di dalam. Pak Martin nggak tahu banyak pola apa nggak bisa. Alhamdulillah, Allah bimbing saya untuk bicara tentang Adik Pak Martin pintar semua bahasa Jawa. Benar sih. Insya Allah pada pagi ini kita di pengobatan Ibu Nabawi itu begitu bekal. Istrinya kan orang Jawa semua. Jawa Timur. Yang di kampus itu dulu PLN, yang dia dulu hire ada pengusaha. Itu bahasa Jawa Pak. Saya ajari itu bahasa Jawa. Pak Anwar yang di Jaya dulu itu dulu sampai rumah itu minta tolong duduk sama istri sama anaknya. Soalnya di rumah itu bahasa ibunya kita ke sana ini. Kalau mereka bahasa Jawa semua. Bahasa di rumah gitu. Alhamdulillah sekarang dimuliakan oleh Allah jadi orang yang bermanfaat. Pada intinya dalam kehidupan ini jadilah manusia yang manfaat untuk manusia. Jadi kalau kita sudah manfaat itu menginginkan paku itu sudah manfaat, memberikan orang yang benar itu sudah manfaat. Berarti itu orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kan masuk Ini karena Bapak Ibunya jauh ya. Mungkin saya mau ingin kita itu kan perintah Allah ayat yang diturunkan di muka bumi Allah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kehidupan, bacalah karakter, bacalah sifat, bacalah watak, bacalah alam semesta, bacalah pinter saya kalau pakai bahasa halus lama-lama pinter. semua pergerakan yang ada di alam semesta ini. Wal Qur'anil Quran itu. Nah, saya mau mengatakan Bapak Ibu pagi ini sebenarnya diagnosa kelaparan. Mohon maaf, mohon izin kepada Pak Dokter atau Bu Dokter yang ada di sini. Mungkin kalau Bu Dokter, Pak Dokter ada dua yang dia diagnosa, yaitu melihat mata ini seperti jam. Nah, itu sesuai dengan roda tubuh. Jadi nanti kalau di sini lambungnya, kalau di sini jantungnya, kalau di sini lehernya, kalau di sini terus. Nah, kalau yang di lidah ini bagi 4.
Tapi mungkin Bapak Ibu kelihatan ya kalau saya ajak tangannya. Mohon izin ya saya berdiri ya. Iya. Coba Bapak-bapak, ini kita untuk diagnosa saja. Makanya kita disuruh ikro itu supaya mengenali diri. Banyak ustaz-ustaz itu banyak yang ceramah, tapi dia tidak lihat kondisinya. Dia lagi drop, dia lagi masuk angin, itu tidak dipikirkan. Akhirnya di tengah jalan jatuh. Kenapa? Dia tidak ikro. Padahal kalau dia paham orang yang mengenali diri, kata Allah, dia pasti mengenal. Jadi utamanya kita harus mengenali diri. Moga Bapak Ibu, saya ajak dia apa kanan nih. Semoga manfaat. Jadi akhirnya kita bisa melihat diri kita. Kelihatan semua indah, waktunya tidak enak dan gitu ya. Semoga manfaat. Jadi akhirnya kita selalu ikro. Memang hidup itu selalu ikro. Baca terus di depan dan dilihat terus. Apa sebuah akibat, apa ada kejadian apa yang pengaruh dengan kita pasti. Karena kehidupan itu seperti kasbi. Nah kasbi itu kan mengelilingi semua kasbi. Jadi berkaitan. Nah ada 3 yang Allah berikan yang menonjol. Kenapa? Memang 3 hal ini yang terjadi di alam semesta ini. Harta, tahta, cinta. Ada nggak kejadian di alam semesta ini lepas dari 3 ini? Tidak ada. Semua dari 3 ini. Harta, tahta, cinta. Bukan harta, tahta, wanita. Bukan. Harta, tahta, cinta. Jadi semuanya karena tidak ini. Bapak-bapak cinta. Yang kami kalau sudah banyak pengalaman dengan cinta, goyang semua dalam itu. Atau dalam makanya sampai Allah rapat sendiri. Tidak suka kalau orang bisa bercerai. Kan ya semoga Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Bapak Ibu coba tangannya diangkat. Nah, ini ya. Diangkat. Kalau jempolnya ditempelkan, ini tetap rapat ya yang 3 ya. Nah, terus kalau jempolnya dimasukkan, nah yang jari manisnya tetap melungker ini jangan dipaksa karena itu suka pusing, suka berat pundaknya, suka berat di punggungnya. Jadi kalau kita kayak saya ini ya, alhamdulillah mau tidur 1 jam sehari, mau tidur 2 jam sehari karena saya tahu jadi tidak ada saya sesama karena semua harus disyukuri. Nah ini jadi saya tidur sehari 1 jam 2 jam kalau nggak pernah pusing. Nah kalau yang pusing berarti ini jari manisnya itu. Kalau sudah sampai di grade itu, berarti 2-2 ini sudah nggak bisa berdiri lurus. Nanti sambil bertanya juga nggak apa-apa. Jadi kajian ini bebas mau bertanya, namanya kita apa yang mau. Pak sudah ya, paham ya? Nah kalau kita melihat yang ciri biasanya yang dialami pada saat ini, makanya pengobatan Timbul Nabawi sekarang itu bukan semangat di dalam kehidupan kita. Banyak sekali bekam-bekam, tapi bisa bekam, tidak bekam, tidak ada rohnya bekam. Jadi beda-beda. Banyak yang bisa bekam, banyak yang bisa bekam, tapi tidak ada rohnya bekam. Nah, bekam itu sangat luar biasa. Waktu saya mau misi di Stikes Jombang, itu yang menjadi peserta pelatihan bekamnya itu dokter, perawat, dan bidan. Jadi kita, saya bilang, mungkin dokter orang minta, saya ini orang berbeda yang Allah beri ilmu nabawi. Tapi pengobatan dokter seujung dunia pun kalau dokter mau belajar itu ada lulusnya. Tapi di garis besar bahwa pengobatan ilmu nabawi ini langsung ada perintah dari Allah Jibril ke Muhammad. Waktu malam aku diisrakan kata Rasulullah, aku melewati sekumpulan malaikat. Malaikat sendiri yang menyampaikan, wahai Muhammad, umatmu sungguh berdoa. Itu perintahnya. Jadi sangat bagus sekali bekam. Nah,
pengobatan sudah saya sampaikan tentang ilmu bekam. Akhirnya ada dokter satu yang menanya, Ustaz, apa yang bisa sampaikan saya percaya, karena ini apa yang disampaikan Nabi Sami awal. Nah sekarang ini saya asam uratnya itu 9,5. Oke, saya bilang, ya dapat maju saja. Mau izin saya bekam. Jadi saya bekam di kakinya depan sini, di depan di atas jari-jari. Saya bekam, saya ambil. Alhamdulillah, monggo dokter tes lagi. Begitu dites dari 9,5 menjadi 4,5. Masya Allah. Allah sendiri yang menyembuhkan. Dan alhamdulillah saya sudah banyak ngajarin pelatihan bekam, dan para bekam itu sekarang sudah tidak tahu kemana-mana, ada yang di Mekah, ada yang di. Saya bilang sama para bekam, jangan memperbincangkan target uang. Biarkan orang itu paham, sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Jadi biarkan mereka sedekah dengan keikhlasan mereka. Tapi banyak kadang-kadang yang menjadi nabi juga. Kalau cerita di sana sudah puluhan juta ya. Ketika kita Allah kasih kesembuhan biasa-biasa saja. Tadi banyaknya seperti itu. Tapi ya sudah. Kemarin malam saya ditelepon sama penasihatnya Prabowo ya. Dia bilang ada 3 bantalan sini itu kempes. Jadi saya coba terapi jarak jauh. Ya alhamdulillah ada perubahan sedikit. Nah waktu saya minta sama Allah, ya Allah bisa bercanda. Ya Allah, aku kepingin energi itu setara kasat mata itu sampai mana. Akhirnya tidak lama Sampai dari jauh, jarak jauh. pas awal yang kedua ada wakil direkturnya Al-Ghazali telepon, maka dia minta tolong lagi. Kenapa? Anak saya ini tahu-tahu tiba-tiba tidak bisa jalan. Oh ya, terus saya minta tolong gimana ini orang dia? Dia tidak kegumpalan angin saja di pinggangnya. Jadi kalau kegumpalan angin di pinggang itu biasanya larinya kejepit. Jadi kalau kejepit itu obatnya ringan sebenarnya. Cuma karena tidak paham, akhirnya berubah operasi. Sebenarnya obatnya kalau disolat itu ada dulu. Nah ini lurus biar pandangan depan. Nah ada yang pukul pinggang, pukul biasa, pelan-pelan, langsung insya Allah nanti ada geseran dan kembali. Iya. Seringnya begitu. Nah waktu saya di sini itu ada ibu-ibu tidak bisa jalan. Saya lihat, kakinya penuh dengan angin. Angin saya takut kuat. Syaratnya saya jalankan, darahnya saya jalankan itu jalan. Bisa ya? Akhirnya dia subhanallah. Nah bagus saya bilang. Saya bisa jalan bisa. Ya alhamdulillah. Ini 4 tahun saya tidak bisa. Masya Allah. Rumah sakit. Tapi saya tahu karena apa? Karena kita dikasih Allah itu ilmu yang tertinggi itu adalah rasa. Kalau kita belajar ikhlas itu sama. Ikhlas itu muncul dari ketakwaan. Bukan kita pelajari malah tidak kuat, malah diuji tidak tahu. Ikhlas itu muncul dari ketakwaan. Ketakwaan itu muncul dari rasa kita kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama? Nah sekarang kalau kita melihat kolesterol kita tinggi, biasanya muda ini berat. Muda ini berat kayak bego mati, padahal bego mati. Nah coba Bapak Ibu coba lihat tangannya. Kalau di ujung jarinya ini merah semua. Kita merah apa bukan pacar? Ini biasanya kolesterolnya. Nah itu kolesterolnya di sini. Jadi 3 penyakit yang sering lihat orang kan kolesterol, asam urat, sama hipertensi. Itu waktu kami penelitian di Masjid Al-Akbar bersama dokter Profesor Suharini itu dari SP3D kalau tidak salah di UNER itu ada 70 dokter memeriksa itu. Paling pertama bukan itu untuk hipertensi, yang kedua kolesterol, yang ketiga asam urat, yang keempat diabetes. Nah tadi kolesterol lihatnya di sini ya. Kalau ini terlalu merah sekali, nah itu berarti kolesterol sampai dia berminyak, sampai dia berminyak sekali. Itu biasanya sangat. Gini kan Bu?
jalan badannya kayak robot berat, nah itu kolesterol. Biasanya kalau sila sebentar ini sudah langsung apa ini sebentar gitu. Karena dia menikmati langsung, karena dia dapat berguna. Nah itu banyak minum air hangat saja. Nah kalau buahnya makan buah yang warna merah, sirkulasi darahnya biar bagus. Ya kayak semangka, kayak pepaya itu bagus. Makan buah itu. Bapak ibu masih dia pun tidak kolesterol, makan itu bagus. Makanya mati paling suka itu semangka. Karena untuk lambungnya, karena untuk perutnya itu paling bagus. Cucu saya bu itu Kalau bisa ikut Rasulullah buah yang lain tuh nggak sama. jadi tapi kalau kita mau dalam kehidupan Allah itu menghadirkan buah sesuai bulannya dan bulan itu sesuai dengan penyakitnya. Jadi kalau bisa musim buah apa aja saat itu musim buah itu berhias dia sendiri dan itu dimakan. Itu untuk benteng. Kadang-kadang kita ini musuh kurus itu aja ya, itu biasanya musim makan. Lalat buahnya sudah. Nah itu kita makan, beli sedikit kita makan. Jangan ada tarak sebenarnya. Tarak itu karena ketakutan diri kita sendiri. Berarti kita tidak percaya bagi ayah yang ini apa itu berusaha. Jadi tadi kalau kita makannya sudah didorong jelek dulu, kita makan ini yang sama. Belum makan, kami itu nanti kolesterol, pincin di kolesterol. Jangan makan itu nanti kamu nanti ini hipertensi. Ya kita kan doa dulu. Makanya Nabi itu menyampaikan di dalam hadisnya, kalau kamu tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam. Diammu itu berzikir kepada Allah. Akhirnya kita selalu dituntut Allah, kita selalu dibimbing Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kalau tadi sudah lihat kita kolesterolnya itu di sini, nah coba kita lihat asam uratnya. Nah asam urat itu kaitannya dengan kuku. Nah ini waktu saya sama saya Profesor Robroni, semoga beliau di surga. Ini saya salaman sama beliau, saya lihat tangannya. Ya itu kok ya asam urat nanti belum makan tahu kan ini. Ya itu kukunya sudah pecah-pecah. Nah kalau kita masih asam urat kecil mungkin diginikan itu kata-kata. Nah kalau dilawankan arus ini, nah itu terasa kata-kata. Nah itu berarti ada garis-garis. Nah itu asam urat. Nah waktu beliau mau Belanda, asam urat saya tekan kakinya tongkatnya ditinggal. Saya dipanggil sungguh-sungguh gini. Apa di rumah ada apa? Saya pikirkan pagi-pagi. Datanya ini Bapak saya mau Belanda dan kaki saya ini bengkak tadi. Nah ini gimana Pak nih? Ya sudah saya bawa alat bekam, saya bekam kakinya, betisnya. Habis itu dia sampai juara beres. Alhamdulillah. Nah jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat asam uratnya. Nah kalau hipertensinya monggo saling salaman biar tahu. Nah ini sebenarnya mikro di situ. Kita saling salaman. Coba salaman. Nah, yang tangannya dingin itu rata-rata tensinya rendah. Kalau tangannya basah, berarti dia ada siapa. Jadi dia darah rendah, bisa juga paru-paru basah, kalau yang basah. Nah, kalau yang panas sekali ada dua. Panas itu bisa karena kurang air, yang pertama. Yang kedua itu karena hipertensi. Jadi yang kedua itu karena hipertensi. Jadi gitu ya Bapak ya. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya kita apa? Banyak minum. Minum kita sudah banyak, Ustaz. Banyaknya kayak apa? Lebih banyak keringat saya yang keluar ini daripada saya minum beberapa gelas. Kenapa? Kalau minum kita tinggal minum, bismillah. Tapi kalau keringat ini sama energi, keringat ini sama tenaga, jadi sangat besar keluarnya. Jadi minum sudah banyak masih kurang. Ciri orang kan ginjalnya kurang baik, minumnya kurang baik. Nah, nanti diagnosanya di tangan di ruas yang paling bawah ini, yang ketiga.
jauh ya. Nah kalau di ruas yang ketiga ini modelnya cembung gini, ada yang cembung ke depan. Nah ini cenderung orang itu kurang minum. Nah kalau dia sampai kecil, sampai tipis, sampai licin, biasanya orang banyak minum. Insyaallah tidak nyaman. Nah pengaruhnya di situ. Nah signal dari Allah masalah kurang minum itu denging telinganya. Itu. Nah ciri berarti hijab saya butuh air. Nah kita sih kalau kita mau ikro bacalah ini akhirnya kita mengenal. Nah kalau ada signal telinga kita itu berarti kita tambahin minumnya, berarti kurang. Nah jadi supaya kita paham ya. Ada yang mau bertanya atau enggak? Supaya kita lanjut. Nah kalau sudah ini cembung, ini berarti tandanya di kurang air. Ini kaitannya dengan ginjal yang di bawah ini. Nah manusia mau sombong, mau hebat, mau apanya, Allah sudah kasih stempel di tangan kita ini sudah stempel sama Allah. Mau hebatnya kayak apa, mau pintarnya kayak apa, Bapak Ibu coba lihat kanan kirinya, ada tulisan M enggak? Ada ya? Yaitu tanda Allah, itu stempel dari Allah bahwa manusia itu bakal mati. Terus mau disombongkan itu apa? Yang mau dihebat-hebatkan itu apa? Kamu sendiri bisa melakukan, melihat, mendengar semua itu hanyalah Allah bila. Makanya doa yang paling istimewa itu sebenarnya doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jadi bismillah saja itu tandanya kita sudah harus menjadi pengasih dan penyayang terhadap siapapun, terhadap tetangga, terhadap keluarga, apalagi terhadap teman, terhadap sahabat. Itu harus pengasih dan penyayang perintahnya. Tawakal itu bertawakal kalau kamu di depan ada apa itu tidak tahu. Cuma orang yang dikasih rasa saja dikasih petunjuk, orang yang dikasih rasa saja dikasih kepekahan dia. Waktu saya ini mau dijahit 25 ini saya di pabrik waktu itu masih kerja di pabrik ya, di kayu waktu itu. Saya pijet ini kaki ini. Saya bilang mau ada apa? Kalau kamu mau ada sesuatu jangan sampai fatal. Kalau sampai fatal saya tidak bisa jalan. Ternyata ini cuma melongkok aja. Melongkok. Begitu saya keluar rumah, saya mau berangkat pengajian. Ada bambu ya, tanaman bambu, terus ada kain kebaya ya. Kalau orang Jawa sewek ya. Saya kan orang Sumatera, saya orang Palembang. Nah begitu sewek itu kayak tutupi jalan. Saya pikir saya pulang kerja tadi tidak ada orang punya aja. Terus sewek itu saya mau ambil gini, tidak tahunya di depan ada tanah. Artinya kayak dipedang kaki saya itu dengan ada apa? Jaga motor itu. Jadi dibuka. Iya, Masya Allah. Jadi saya di pabrik saya ajak ngomong ada apa? Karena semua ini kan makhluk. Nah akhirnya ternyata itu alhamdulillah enggak di sininya. Kalau di sini yang putus kan jadi nggak bisa jalan saya. Alhamdulillah di situ. Akhirnya saya dimasukkan ke rumah sakit Islam. Semoga saya diislamkan lagi. Darah yang dikeluarkan mungkin ada darah haram yang masuk dalam tubuh saya. Masya Allah. Bersihkan saat ini. Masya Allah. Yaitu semuanya itu sebenarnya dikasih. Karena alam semesta menciptakan ini ayat bagimu kata Allah. Yang penting hatimu untuk. Jadi semua alam semesta dimanapun sangat berada itu ayat. Cuma rambu-rambunya wal Qur'anil Hakim. Quran itu hakimnya supaya tidak ada penyimpangan. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sudah seperti itu, sudah ada tanda M di tangan kita, berarti manusia bakal M. Makanya orang yang paling cerdas dalam kehidupannya orang yang memikirkan mati. Kenapa? Untuk bekal dia kalau dia pulang sudah siap, sudah aman. Dan itu sudah ketetapan, nggak bisa dihindari. Mau sembunyi kayak apapun, sudah waktunya habis ya habis. Nah, cuman Bapak Ibu saya kasih ilmu untuk supaya selalu sehat, supaya di kepala selalu ada oksigen.
Karena banyak penyakit yang ke depan ini, kayak orang itu tahu-tahu kegiatan aktivitas berat jatuh. Karena apa? Kadang-kadang oksigennya kosong di kepala. Iya. Ya mungkin kalau saya lihat waktu itu Marisa ya, itu kan habis aktivitas, kecapean ini yang membuat oksigen itu kosong. Jadi kalau bisa, kalau pagi atau mau tidur, kakinya diangkat, tempelkan tembok bentuk letter L. Nah itu untuk berapa lama? 10 sampai 15 menit aja. Supaya apa? Aliran darah bapak itu semuanya itu sampai ke otak. Dulu sarang jumbo, sarang jauh. Nah kalau sudah seperti itu sering kita lakukan, Dan ngantuk Allah ya Bu. karena cerdas itu sebenarnya dari Allah. Tapi kalau kita arahnya ke sana, makanya semua sesuatu yang ada di muka bumi ini inama malu niat. Niatmu apa? Nah, banyak orang itu pernah ada pasien saya ibu-ibu itu di Al-Akbar waktu itu ya, bisa saya minta tolong, ada apa? Ini bisa apa? Mohon maaf ya, nggak apa-apa Bu. Saya ini 10 tahun ini, suami saya ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, suka main judi, suka main perempuan, suka main yang minum-minuman kayak gitu ya. Terus habis itu apa tuh? Ya ini bisa. Saya sudah 10 tahun ini saya menahan. Saya jawabnya apa? Alhamdulillah. Terus dia bingung, duh gimana sih Ustaz ini? Kok dijawab dengan alhamdulillah? Ya memang Allah itu kan apa prasangka hamba. Nah sekarang itu saya tanya, ada tidak 2 hal yang ibu lakukan? Ini kebaikan, ini juga doa. Apa Ustaz? Berikan aku kekuatan dan berikan aku kesabaran. Itu tiap hari, ya itu yang maksud saya bilang alhamdulillah. Kalau tidak diberi kekuatan dan kesabaran, bisa tidak sampai 10 tahun? Tidak bisa. Paling setahun, 2 tahun, 3 tahun percaya. Oh gitu ya Ustaz ya, Pak, di doa saya salah kata dia. Nah ini bahasa doa ini sama Allah itu harus pandai, dicerdaskan, kita dicerdaskan Allah saja. Ya Allah cerdaskan aku mudahkan segala urusan. Ibu itu akhirnya saya bilang, coba ibu ganti doa itu. Ganti gimana Ustaz? Ya Allah mudahkan aku menjadi orang yang sabar dan mudahkan aku menjadi orang yang kuat. Beda enggak? Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi dia yang merasa minta kekuatan dan kesabaran, dia nanti aku kasih ujian ya. Jadi ya Allah berikan aku kekuatan, dia nanti aku kasih ujian. Ujiannya apa? Dua pegang motornya hancur. Alhamdulillah aku tidak apa-apa. Ya Allah di sebelahnya bilang, ya kamu minta kuat. Kalau kamu minta kuat, kamu tidak apa-apa, motormu yang hancur. Terus yang satu, ya Allah berikan aku kesabaran. Nah, dia merasa sabar. Akhirnya Allah kasih ujian lewat anaknya, lewat istrinya, lewat suaminya, lewat tetangganya. Supaya tahu kesabaran itu sampai di mana. Ya ini Allah kasih ujian kamu. Manusia itu tidak tahu di balik itu ya Bu ya. Ada rahasia yang besar. Allah simpan ya Bu. Ya Allah mudahkan aku menjadi orang yang salah dan mudahkan aku menjadi orang yang kuat. Mudahkan inilah bahasanya kita seorang hamba Allah yang Maha Raja. Akhirnya begitu 3 bulan nemuin saya, subhanallah suami saya ketakutan sekarang sholat kamu takut tinggalan sholat. Nah itulah cara Allah untuk merubah. Jadi kadang-kadang kejadian sesuatu apapun itu suatu kenikmatan sebenarnya. Cuma kita tidak tahu kenikmatan itu membuat arah kita jadi kemana. Kekuatan kita jadi kemana, kesehatan kita jadi kemana, pikir kita jadi kemana. Sebenarnya itu semua cara Allah yang Allah beri untuk kasih sayangnya kepada seluruh umat yang Muhammad. Cuma umatnya Muhammad merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu, punya pangkat, punya tahta, punya kekayaan. Itu yang menjadi mereka ditutup bijaknya dan dipahamkan. Dia tahunya hanya aku loyalitas sudah selesai, tapi tidak ada rohnya. Kan saya kalau membuatkan sesuatu tidak ada roh. Jadi akhirnya dapatnya ya sanjungan. Orang itu baik,
saat dia ada. Tapi saat dia tidak ada pasti itu kan banyak yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Tahu-tahu aku kan sekarang begini, nggak pastinya jauh. Biar jiwa itu koyo bulunya rasa, besoknya apa gitu kalau Allah kasih ampunan. Bisa rasanya itu ada di dalam Masya Allah. sama dengan orang setelah tahajud dia bahagia, yaitu Masya Allah. itu yang kita harus rasakan. Makanya ilmu tertinggi itu adalah rasa. Jadi kita sudah berzikir, sudah baca Quran, kalau ngajak bicara kita, terus kita senang, yaitu yang kita harus rasakan. Nah kalau sudah seperti itu, akhirnya kita selalu nikmat dalam hidup itu tadi. Akhirnya kita selalu nyaman dalam hidup tadi. Ya, sudah ya, paham ya tadi.